Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Halo Tribuners, balik lagi di Selamat Sore Medan hari ini Bang, edisi 3 Januari. Oh, hampir Desember. 3 Januari doang 2022. Wah. Kita pembuka awal tahun. Iya dong, ya kan. Mudah-mudahan banyak berita baik ya, walaupun ada berita tidak mengenakan yang kita sampaikan Bang. Seperti biasa, kita akan menghadirkan ke kalian Top 3 News Today. 3 berita yang paling hangat hari ini. Yang kita langsung pantau perkembangannya melalui laporan dari reporter kita di lapangan. Yes, tentunya. Nah, kita langsung ke berita pertama ya Bang. Agak telat Selamat Sore Medan. Lah tadi dapat ini instruksi dari Abang. Main cepat aja kita katanya. Karena udah agak telat nih Selamat Sore Medan. Karena tadi di Tebas seru kali orang tuh memperbincangkan Indonesia yang lawan Thailand. Thailand ya benar-benar lawan Thailand, tapi kalau di leg 2-nya sedikit lah ini ya, karena aku nonton Bang, walaupun aku tidak begitu fans sama bola, tapi rasa nasionalisme ini ya kan Bang, nonton aja. Leg 2 ya cukup menarik lah ya. Andai saja waktu leg pertama itu bisa bertahan, jadi kita nggak terlalu kita nih rasanya mau dibilang optimis ya, jadi kayaknya pesimis lah ya, karena udah 4-0 gitu kan. Tapi ini sesuatu yang prestasi yang membanggakan. Karena kalau tentunya bisa dibilang permainan nggak imbang. Thailand kan kebanyakan pemain senior, sementara Indonesia pemain muda. Nah, usianya masih muda-muda. Barangkali 2 atau 3 tahun lagi udah bisa jadilah ya. Iya, insya Allah amin. Tapi ada tuh gara-gara memang kalau netizen Indonesia ini agak kreatif ya. Langsung lah muncul meme di Twitter, di TikTok, di Instagram yang waktu tim Indonesia melintasi piala AFF. Jadi ada yang saya lupa namanya Bang, pokoknya yang berkulit hitam manis. Dia seperti melihat piala itu kayak pengen banget dan memegang sedikit gitu. Jadi dimemkannya pakai lagu-lagu yang putus cinta. Ya Tuhan, memang lah ya. Tapi sekali lagi kita apresiasi sih ya buat timnas Indonesia yang ganteng-ganteng. Opa, Sinteyong ya, nggak apa-apa, kontrak terus PSSI sampai tahun 2023 kata dikontrak Bang. Katanya sih gitu ya. Tapi ya itulah tadi ya, persepak bolaan udah dibahas di Tebas, nggak usah di sini. Kita akan bahas Top 3 News Today hari ini. Kita berita tidak mengenakan Bang, berita pertama. Lagi-lagi begal merajalela di Kota Medan. Dan hari ini sasarannya adalah petugas Melati, Kecamatan Medan Timur, Ibu Romadoni Hasibuan 52 tahun. Dibegal di Jalan Pinus Bang Tajli, Komplek DPR, Minggu 2 Januari dini hari, subuh ya, jam 5 atau jam 6 gitu ya. Mereka bertugasnya jalan itu kan pagi-pagi ya. Iya, dan akhirnya ibu tersebut mengalami memar bagian wajah, tangan, mata bengkak, dapat 3 jahitan. Aduh, kok kayaknya apa yang dilakukan begalnya kok saya kayak banyak banget ini ya Bang ya. Luka-lukanya. Informasi dia dipukul setelah jatuh. Keretanya dirampas. Memang ya begal ini menganiaya, mengambil lagi. Tapi memang nggak bisa tawar menawar sih ya. Paling nggak jangan aniaya aku lah. Ya udah kalau ambil nggak mungkin juga ya. Itu refleks ya Bang ya begal. Mungkin. Tapi banyak juga kejadian seperti itu. Ada penawaran. Penawaran ya. Tapi kalau ini tiba-tiba dipukul sampai ibu itu terhempas ke aspal mukanya, hidung dalamnya mengalami patah. Pokoknya banyak lah luka-luka dan. Jadi kalau kita lihat tadi penuh darah ini waktu dirawat itu kan. Iya, makanya dirawat di rumah sakit RSUD Dr. Pirngadi Medan ya Bang. Dan saat wartawan kita menemui korban, belum banyak bisa ngomong lah ya Bang ya, karena masih satu mungkin trauma, satu mungkin ya memang luka-lukanya yang bikin nggak fit tubuhnya segala macam gitu kan ya. Dan dia juga kalau tanya pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan belum bisa dijawab. Misalnya berapa banyak begalnya yang pukul, mungkin namanya juga udah 52 tahun ya Bang. Dan juga dia mengaku nggak melihat jelas, nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba dipukul, jatuh ke aspal, mungkin hilang kesadaran lah gitu kan. Tapi ada fakta menariknya ini Bang. Menarik yang tidak mengenakan juga. Kabarnya dia sempat ditolak di rumah sakit Imelda. Karena katanya tidak berlakunya BPJS Ketenagakerjaan, atau mungkinkah rumah sakit ini menolak karena korban begal? Emang kenapa kalau korban begal? Nanti kita tanya wartawan lah ya. Tadi pengacaranya Irwansyah mengatakan dia kecewa karena korban begal makanya ditolak gitu. Iya, kenapa ya gitu? Emang kenapa kan? Kalau kecelakaan diterima lah tentu ya. Karena kan kalau korban begal, korban kecelakaan itu kan perlu perawatan medis yang cepat.
Ya kan, kenapa? Karena pasti luka-luka ya kan, kecuali orang misalnya mau check up, ya itu kalau misalnya ada penundaan atau apa masih nggak masalah gitu kan, itu kan emergency gitu. Jadi kalau ditolak rasanya hati nuraninya sebagai petugas kesehatan gimana ya? Kenapa sih senyum-senyum? Nggak apa-apa. Dan ini info dari Camat Medan Timur. Yeah. Nur Alfi Pane saat ditemui di Rumah Sakit Dr. Pirngadi Medan mengungkapkan bahwasanya pasca kejadian itu pihaknya udah menerima laporan dari mandornya, Bang. Dari mandor petugas kebersihan itu, dan infonya juga mandor tersebut sudah bikin laporan ke polisi. Ya udah. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu videonya. Yes, ini dia. Silakan. Karena saya apa di bahu, iya langsung dipukul, langsung dipukul, saya langsung gini lah, terjatuh. iya. Di situ Habis itu nggak sadarkan diri. kelihatannya udah dibawa pergi. Iya. Berapa orang bu pelakunya? Nggak tahu saya. Nggak tahu, pokoknya dipukul gitu ya Iya. dari belakang tiba-tiba. Iya. Ibu sendiri? Iya. Jam berapa kira-kira bu? Kira-kira jam 6. Jam 6 pagi ya. Iya. Tapi baru ini ngalamin kayak gitu ya? Iya. Sebelum-sebelumnya pernah nggak diikuti Iya. gitu? Nggak pernah ibu. Enggak. Bu, harapannya apa bu dengan kejadian ini? Harapannya apa ke depannya dengan kejadian ini di wilayah sekitar gitu? Harapannya jadinya lah. Gimana lagi? Biar jangan ada kejadian lagi gitu ya bu ya? Iya. Kondisinya aman gitu Iya. bu. Terus bu? Kondisinya nggak aman. Yang penting nggak, Keretanya hilang berarti ya? Kereta hilang. Kereta hilang ya, belum dapat sampai sekarang. Bu, ada anak berapa bu? Dua, mesti sekolah? Udah Udah berkawin lah. Jadi di rumah tinggal sama suami? suami kedua. Suami kedua ya, oh iya iya. Oke lah, bu makasih ya bu. Iya. Sebenarnya kita nggak bisa menduga-duga ya, tapi pastinya kalau misalnya dia berada di Kota Medan, ya kan, itu pemerintahan Kota Medan yang harus mengingatkan kalau dia di statusnya sebagai Provinsi Sumatera Utara, Rumah Sakit Provinsi Sumatera, maka gubernur. Nah dalam hal ini sebenarnya peran dan fungsi media lah di luar dari misal pemerintah daerah setempat untuk mengawasin begitu kan, tapi peran teman-teman media sangat penting misal untuk mengingatkan, dan kalau perlu misalnya kalau memang nggak bisa dan tidak mengerti aturan, ya dicabut aja izinnya, begitu, diubah manajemennya, selesai. Yang paling penting kan adalah bagaimana sesuatu yang sudah diatur dalam undang-undang dijalankan. Kejadiannya sekitar 06.00, ibu ini dari rumah sekitar jam 5.15 lah dia bergerak menuju lokasi kerjanya di Jalan Krakatau, Kelurahan Pulau Brayan Bengkel. Dia melintas dari Komplek Wartawan, keluar Cemara, masuklah di Jalan Pinus. Jalan Pinus inilah kejadiannya, dipukul bahunya sebelah kanan. Ibu ini pun tersungkur dan tidak sadarkan diri. Setelah sadar ditolong oleh Gojek yang ada di situ dan warga lah. Terakhir dibawa Ibu Kepling, Kelurahan Pulau Brayan Bengkel Baru ke Rumah Sakit Imelda. Datanglah mandor kebersihan membawa untuk laporan ke Polsek. Saya tiba di Polsek pun mereka sudah ke TKP untuk kronologisnya gimana. Saya menuju ke Rumah Sakit Imelda, mereka sudah tiba di Imelda, dan di Imelda perawatan awal dan menyatakan BPJS Ketenagakerjaannya menyangkut korban begal tidak bisa dipergunakan, tidak ditanggung. Jadi kita bersama Bapak Aspem, Asisten Pemerintahan Kota Medan, Pak Sofian, kami mengarahkan membawa korban ke Rumah Sakit Pirngadi Medan untuk ditangani. Terus kemudian untuk korban kondisinya saat ini gimana? Saat ini sudah membaik, luka-luka ada keterangan tadi ada 3 jahitan lah di kaki dan di tangannya lah ada. Bagian lainnya tinggal luka-luka memar dan mata pun sudah kempes bengkaknya, namun masih aman, bisa melihat, tidak ada kendala. Terus kemudian barang-barang apa aja yang hilang dari korban sendiri? Yang hilang kendaraan roda 2 Honda Beat yang
pakai itu untuk beraktivitas dalam pekerjaannya. Udah berapa lama ibu ini bekerja di tugas kebersihan ya? Sudah lama ibu. Jadi ibu ini udah bekerja sekitar 12 tahun. Jadi ibu ini saya dari PH-nya, ibu ini menurut pengakuannya sudah 3 kali kehilangan sepeda motor, begitu. Dan itu kehilangan pada saat bekerja. Di situ dia ya. Jadi yang terakhir ini dibegal, yang ketiga itu dibegal, yang kedua itu hilang dicuri, yang pertama itu juga hilang dicuri. Jadi dalam waktu dia bekerja sebagai melati ya Pak Camat, melati yang honorer, beliau sudah 3 kali kehilangan sepeda motor. Dan kita juga sebenarnya kecewa dengan beberapa sikap yang dilakukan pihak rumah sakit, dan yang pasti itu diduga pihak rumah sakit ini. Tuh Bang, 3 kali rupanya ibu ini mengalami kehilangan sepeda motor. Ya, pertama, kedua dicuri, yang terakhir dibegal. Iya, astaga, sebegitu rawankah kota Medan gitu ya. Sedikit ini baca komen ya Bang ya, sebelum ke wartawannya. Ada yang komen, MHD Rizal, jangan lapor ntar jadi tersangka. Ini dia yang hashtag kemarin, percuma lapor polisi. Tapi enggak lah, kalau korban begal nggak mungkin dijadiin tersangka lah, kan nggak ada korban begalnya. Lagian ibu-ibu juga nggak mungkin dia nganiaya begalnya kan. Dan respon cepat Bang Bobi Nasution tadi, wali kota kita, langsung datang menjenguk korban. Siang tadi ya Bang ya. Dan korban sudah terlihat bisa merespon dengan mengucapkan terima kasih atas kunjungan, dan terlihat tadi Bang Bobi ngasih bantuan. Iya. Sepeda motor ya? Enggak. Jadi apa tuh? Bantuan uang tunai kayaknya. Uang tunai ya? Oh ya, semoga bisa dipergunakan oleh si ibu. Dan semoga korbannya lekas sembuh. Lekas pulih ya kan. Gercep juga Bang Bobs ya. Iya dong. Iya kan, orang nomor 1 di kota Medan loh, datang ke petugas melati. Ya, kita harapkan pemerintah itu seperti itu, Iya. merespon ketika ada warga yang kesusahan. Iya benar, butuh pertolongan, keadilan juga. Apalagi ini gitu. bekerja untuk pemerintah kota Medan kan, di udah 12 tahun 12 mengabdi. tahun loh gitu ya. Tapi ya Bang Bobs, kalau aku sakit nanti datang nggak? Enggak ya. Mungkin wali kota Siantar. Sekarang wali kota Siantar siapa ya? Pak Hefriansyah masih ya? Nanti lah gantilah siapa ya? Udah kita langsung ke wartawannya. Si dengan Fadli. Halo. Wah, lagi di mana nih Fadli? Halo, Bang. Halo. Lagi di Polres, Kak. Halo. Ada apa di Polres? Tadi habis rilis kasus narkoba, Kak. Wih, narkoba lagi, begal lagi ya Tuhan. Silakan Bang. Oke Fadli, bisa diceritakan kronologi dan perkembangan terkini terkait kasus pembegalan di kompleks DPR ini, Fadli? Baik Bang, untuk kronologinya ini kejadiannya pada Minggu pagi, tepatnya pada tanggal 2 Januari 2021, di mana ibu itu atau Ibu Romadoni berangkat dari rumahnya dari Tembung Bang, Pasar 8 menuju ke arah komplek DPR. Namun sekira pukul 6 pagi itu dia menjadi korban begal. Namun memang saat kita wawancarai, korban tidak tahu berapa jumlah dan naik kereta apa pelaku. Karena dia langsung dipukul dari sisi sebelah kanannya hingga dia tersungkur. Nah pasca kejadian memang ibu itu mengalami luka yang hampir di sekujur tubuhnya Bang, seperti di badan, di wajah, di bagian tangan dan kakinya ada 3 jahitan Bang. Jadi memang pasca kejadian petugas dari camat langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan mandornya juga telah mendampingi atau membuat langsung laporan ke Polsek Medan Timur Bang. Memang tadi pas saat kita di TKP, pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan lebih dalam terkait viralnya kasus ibu ini Bang. Seperti itu kira-kira. Jadi waktu dibegal dia dalam kondisi apa? Apa beraktivitas? Apa sedang memang mengendarai sepeda motornya? Ya saat itu dia mengendarai sepeda motor ya. Jadi dari belakang tiba-tiba langsung dipukul sehingga dia tersungkur mengalami luka yang cukup parah. Kalau kita lihat di bagian matanya itu bengkak. Namun memang pas tadi kita jenguk ke Rumah Sakit Pringadi sudah mulai terbuka matanya. Awalnya itu tidak terbuka matanya Bang. Tapi masih dalam kondisi sadar kan ya? Ya saat ini sadar Kak. Jadi memang ibu itu mengaku saat dipukul dia tidak sadar dan dia dibantu oleh Gojek dan warga sekitar. Lalu dia dibawa ke Imelda, namun sayangnya BPJS Ketenagakerjaannya tidak bisa digunakan untuk
mengklaim biaya perobatannya. Nah, kenapa? Jadi Iya. nah, kita memang belum mengetahui pasti, Bang. Sekarang kita juga mencoba konfirmasi ke Rumah Sakit Imelda, namun memang belum ada tanggapan terkait penolakan asuransi atau BPJS Ketenagakerjaan dari korban. Sehingga memang pihak camat langsung membawanya ke Dokter Pringadi, Bang. Jadi Fadli, statusnya di Rumah Sakit Pringadi ini pasien BPJS atau pasien umum atau apa? Pasien BPJS, Kak, karena di Pringadi diterima ya. Oh, aneh ya. Nah, ini jadi pertanyaan juga. Mungkin nanti bisa dicari tahu lagi, Fadli, keterangan dari Rumah Sakit Imelda. Iya, statementnya apa gitu, kenapa? Karena ini kan ibaratnya darurat, ya kan? Apalagi korban begal yang harusnya kita bisa tolong. Tolong ditanyakan konfirmasi dari Rumah Sakit Imelda ya, Fadli. Baik, Bang. Ya, kita juga memang masih menunggu respon dari pihak Rumah Sakit Imelda, Bang. Kalau keterangan dari kepolisian gimana, Fadli? Ya, tadi kita juga sempat jenguk, waktu kita menjenguk korban juga sempat ketemu dengan Kapolsek, Kompol Rona, dan memang dia telah memintai beberapa keterangan terkait kejadian ini. Namun memang pihaknya masih mendalami, Bang. Saat kita tanya tadi, dirinya memang terlihat terburu-buru karena memang langsung mau ke lokasi kejadian, Bang. Jadi memang saat ini belum ada perkembangan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang kita himpun, Bang. Iya. Nah, Fadli, ini kan tadi kita baru dapat kabar bahwasanya Ibu Ramadan ini dapat bantuan dari Bang Bobi Nasution, Wali Kota Medan. Bantuan lainnya mungkin dari atasannya langsung, Camat Bang Nur ini namanya ya. Adakah bantuan-bantuan lain dari lingkungan kerjanya? Nah, kita memang soal bantuan tadi tidak terlalu merespon karena sudah ditangani oleh pihak kecamatan soal pembiayaan ini. Itu yang baru kita ketahui, Kak. Jadi untuk biaya-biaya lainnya kita memang belum mengetahuinya. Oke, terima kasih Fadli. Kami tunggu perkembangan terkait khususnya BPJS itu ya. Benar-benar ditelusuri ya Fadli ya. Kenapa sih di Pringadi bisa, kenapa di Imelda nggak bisa gitu. Dan juga perkembangan kasusnya, penanganan dari pihak kepolisian. Perkembangan selanjutnya. Baik, Kak. Selamat bertugas kembali. Selamat sore, Fadli. Selamat sore, Fadli. Selamat sore, Bang Tazli dan Kak Yuta. Yes. Nah, aneh ya, Bang ya. Aneh sekali memang. Lagian kalaupun misalnya nih ya, Bang, prosedurnya seperti kalau di IGD gitu kan. Kalau ya memang korban lagi keadaan darurat, ya memang harus ditangani dulu. Nggak tanya dia mau pasien apa. Ditangani dulu kan keluarga. Bisa menyusul itu administrasinya. Iya, administrasi menyusul. Bahkan sampai dikasih jeda waktu 3 hari bisa. Ketika 3 hari, kalau kita awal dibilang BPJS, habis itu 3 hari kemudian kita nggak bisa menunjukkan dokumen-dokumen pelengkap BPJS, ya kita akan masukkan ke umum gitu. Karena istilahnya standar operasional prosedur IGD itu kan harus menangani pasien yang datang. Malah ditanya gitu ya, dari komentar dari pihak. Iya sih, di komentar dari, kan aku kesehatan, Bang. Ada tau lah dikit-dikit. Dulu ngerti lah kan. Oke lah, lanjut ya kita ke berita kedua, Bang. Berita kedua kita ini tentang, wah ini dia. Kita bahas lagi. Tadi ditebas sudah dibahas ini, Bang. Oh iya, kita bahas lagi. Kita bahas lagi ini. Ini perkembangan kasusnya ya, Bang ya. Iya. Ya, seperti yang viral belakangan ini, Tribuners, ya kan, Bapak Edi Rahmayadi melakukan jeweran sayang katanya kepada pelatih biliar Sumut Hairudin Aritonang alias Coki. Nah, tapi akhirnya Bang Coki itu resmi melapor ke Polda Sumut, Bang. Iya. Lantaran katanya nih ya, aduh, abang aja yang bawain berita, takut aku. Karena menurut Bang Coki ini tidak ada itikat baik dari Gubernur Sumut untuk meminta maaf. Tapi Bang, tunggu ya Bang, aku potong sedikit ya. Aku pernah lihat videonya, jadi Bang Coki ini bilang, wartawan nanya, jadi harapannya apa nih Bang Coki? Pak Edi mau ngapain gitu kan? Minta maaf kah? Nggak. Katanya dia nggak minta maaf, maksudnya gini, kayak tidak perlu minta maaf, biar diproses saja. Nah ini sekarang dia dengan alasan tidak ada etikat baik untuk meminta maaf. Kok agak aneh ya? Nggak tahu lah ya. Biar kasusnya takut ya. Agak takut ya. Ya gitulah ya kan. Dan katanya hadir di Polda Sumut Bang Coki and tim kuasa hukumnya semuanya tadi jam 11 pagi. Ya rame tadi ya. Pengacaranya berapa orang Bang? Ada kalau dari berita puluhan ya, banyak tapi yang mendukung. Mungkin belasan lah itu. Iya, banyak yang mendukung Bang Coki ini ya karena yang dihadapinya juga bukan orang sembarangan ya kan. Ya, cabang olahraga biliar ini kalau kemarin waktu itu kejadiannya waktu Pak Edi lagi ngasih hadiah lah ya
kepada atlet-atlet, kan? Ya atlet-atlet PON yang ke-20 waktu di Papua. Ya kabarnya sih karena nggak tepuk tangan, tapi ada berita juga. Karena info dari Bang Pak Edi sendiri katanya tertidur. Itu di sana ada CCTV nggak ya? Kita nggak tahu mana yang benar ini. Polisi yang nanti yang akan ini kan ya menyelidikinya. Namun Coki merasa dia dipermalukan di depan umum. Iya sih. Dan katanya jewerannya bukan jeweran biasa, sakit juga kan? Sakit juga banget. Nggak, sebenarnya gini, sakitnya nggak seberapa, malunya ini. Tapi kata dia sakitnya seberapa, malunya seberapa juga. Oh iya, berarti wih double itu Bang. Iya, karena waktu konferensi pers sampai sekarang masih berdenyut deh katanya. Sampai ke sini, iya, sampai ke hati. Iya, karena malu banget. Karena ya sebenarnya iya sih, dia sih pelatih ya. Di hadapan banyak orang dan di situ juga ada anak didiknya, atletnya. Beda kita, memang kalau udah tua ini udah jadi orang tua. Sensitif ya. Iya, beda. Iya sih. Infonya juga Bang Coki ini dia bilang dia nggak main-main sama ucapannya tentang proses hukum ini kan, dan katanya sempat melayangkan somasi nih Tribuners. Tapi nggak ada tanggapan. Iya, namun tidak berbalas ya kan. Dan akhirnya kita lihat video saja ya. Kita lihat videonya. Iya, pelatih itu kan bukan dari tuan tepuk tangan. Pelatih tak tepuk tangan. Tak cocok jadi pelatih ini. Berdiri yang benar kau. Apa? Bang, buat laporan nih Bang. Terkait pelatih biar melaporkan Gubernur Sumatera Utara Edi Pak Rahmayadi, Pak, tanggapan kita bagaimana? Polda Sumatera Utara dalam hal ini sifatnya apabila memang ada laporan, ya kami akan tidak lanjutin. Siapapun mempunyai hak untuk membuat laporan. Namun nanti akan kami kaji, karena sampai saat ini kami belum tahu. Laporan polisi tersebut belum sampai ke meja kami, nanti akan koordinasi dengan pihak SPKB. Pak, sifat ini nanti akan ada pemanggilan kepada Gubernur Sumatera Utara itu, Pak? Nanti kita akan periksa dulu saksi-saksi, kemudian yang membuat laporan sebagai korban, kemudian langkah berikutnya pasti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Kalau pasal yang diadukan sudah ada, tadi kita melihat Bang, apakah sama juga? Iya, tadi kami sudah baca dari rekan-rekan media 310 di Junto 315 ya. Ancaman hukuman itu di bawah 1 tahun, namun tetap kami akan prosedural berkaitan dengan penanganan laporan tersebut, dan tentunya kami akan berkoordinasi dengan pihak pelapor, kemudian melibatkan wasidik dalam hal ini dan lapor kepada Bapak Kapolda. Dalam kasus ini ada peluang untuk mediasi, Bang? Nanti kita lihat berjalannya pada saat pemeriksaan perkara ini terhadap para pihak, nanti kita lihat ke media. Kapan rencana koordinasi dengan Kemendagri Pak terkait ini? Karena kepala daerah Pak. LP-nya belum masuk sampai saat ini ke meja kami. Mungkin nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media, ya. 1-2 hari ke depan nanti LP tersebut pasti sudah di meja kami, nanti akan kami sampaikan langkah-langkah terkait perkara tersebut. Terima kasih Bang. Ya, itu tadi proses pelaporan Gubernur Sumut ya. Kayak ini ya, film-film action tuh ya jalannya. Enggak, aku bercanda. Kayak Jangan video klip terbaru dari Noah. Iya, iya Bang. Judulnya apa? Jangan tegang kali kita maksudnya. Oh iya. Di recovery. Lepas semua. Hati-hati Bang Coki. Tapi ya kita langsung tanya ke wartawan aja ya Bang ya. Iya. Halo, siapa? Freddy ya. Halo Freddy. Ya, halo. Ya, halo Bang. Halo Kak. Mana nih belum nongol? Freddy. Ya, halo. Oke, mantap. Lagi di mana Selalu Freddy? low angel ya. Iya, kok gitu? Nah, gitu dong.
Nanti kelihatan nggak punya jakun, nggak punya ya. Freddy lagi di mana ini Freddy? Ya lagi di Polda Sumut nih Kak. Ih, wartawan kita di area disiplin kepolisian sama posnya semua ya? ya. Iya. Oh ya disiplin ya. Oke. Oke Freddy, bisa dilaporkan perkembangan terkini terkait laporan dari Bang Coki ini? Ya, jadi tadi pelatih biliar itu yang kemarin dijewer oleh Gubernur Sumut, Edi Rahmayadi, itu akhirnya resmi melaporkan orang nomor 1 di Sumut itu ke Polda Sumut. Jadi tadi itu Coki atau Hairudin Aritonang itu melaporkan ke Polda Sumut bersama puluhan sekitar 25-an kuasa hukumnya dan kuasa hukumnya membuat laporan ke SPKT Polda Sumut. Nah, jadi Coki itu tadi membuat laporan soal dugaan penghinaan dan juga pencemaran nama baik terhadap dirinya dengan terlapor Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi begitu. Dan tadi usai membuat laporan, Coki berharap agar polisi dapat segera menindaklanjuti laporan yang telah dibuatnya begitu dan segera memproses begitu. Namun demikian, meski telah melaporkan Gubernur Sumut Edi Rahmayadi, Coki menyatakan masih membuka pintu maaf terhadap Edi Rahmayadi, akan tetapi ia mengajukan syarat, yakni permintaan maaf itu dilakukan secara terbuka dengan menghadirkan awak media dan juga seluruh kuasa hukum yang mendampinginya. Jadi dia menolak jika permintaan Edi itu hanya disampaikan melalui Edi dan hanya salaman begitu, didokumentasikan begitu. Tapi dia mau disaksikan di muka umum, seperti ketika Edi Rahmayadi mempermalukan dirinya di muka umum begitu. Untuk selanjutnya apa upaya dari Polda Sumut, Freddy? Ya, jadi untuk selanjutnya tadi Ditkrimum Polda Sumut Kombes Tatan Wilson Atmaja tadi mengatakan bahwa pihaknya masih perlu mempelajari lagi dan nantinya akan melakukan pemeriksaan terhadap Coki, saksi, dan melihat alat bukti yang kata si Coki tadi sudah disiapkan juga, yaitu alat bukti berupa video dan saksi-saksi juga begitu. Jadi nanti Polda Sumut akan melihat dan mendalami, nantinya akan melakukan pemeriksaan terhadap Coki dan saksi-saksi begitu. Soal pemanggilan Gubernur Sumut sendiri tadi polisi belum menyampaikan karena mereka menyebut masih akan belum melihat seperti apa laporannya begitu. Dan pasal yang dilaporkan itu adalah pasal 310 dan 315 begitu. Mengagli dan KITA itu tentang pencemaran nama baik dan penghinaan gitu. Meski begitu itu pun termasuk dalam tindak pidana ringan begitu. Oke, Freddy, sebelumnya kan beredar video juga Bang Coki ini bilang bahwasanya tidak perlu minta maaf biar proses yang berlanjut kan gitu. Dan sekarang sudah berubah menjadi perlunya minta maaf dan dilakukan secara terbuka, ya kan, seperti yang dipermalukan di depan umum dan ini permintaan maaf di depan umum juga. Itu bagaimana? Kenapa bisa terjadi perubahan gitu? Statementnya ya, jadi tadi berubah? Jadi meskipun ia melaporkan Edi Rahmayadi ke polisi, akan tetapi ia tidak menutup pintu maaf terhadap Edi Rahmayadi lantaran ia menyatakan bahwa sebagai umat Muslim ia masih memberi kesempatan pada orang yang dianggap menyakitinya itu untuk berpeluang lah untuk membangun kembali ikatan persaudaraan atau memberikan maaf, saling memaafkan begitu. Dan itu tadi syaratnya adalah permintaan maaf itu harus dilakukan secara terbuka begitu. Seperti Edi saat itu mempermalukan dan hingga videonya viral, bahkan kemarin tuh si Coki ini sempat dibully oleh orang lain ketika ia membeli kopi begitu. Karena ada yang bertanya bahwa Anda yang dijewer Pak Gubernur itu ya begitu, sehingga itu membuat perasaannya itu miris dan seperti dipermalukan begitu. Berarti ada upaya mediasi dari Polda Sumut? Iya, mungkin. Nah, Polda Sumut belum berbicara soal mediasi, akan tapi nanti akan melihat dulu seperti apa laporannya. Soal mediasi kemungkinan bisa jadi atau bisa tidak juga, Bang. Oh, berarti memang dari pribadinya Bang Coki ini akhirnya ya udah sebagai umat muslim memaafkan lah gitu. Tapi Freddy, itu 25 lawyer yang mendampingi Bang Coki, itu lawyer dari mana itu ya? Banyak banget ya?
kurang lebih begitu. Dan itu tadi kebanyakan rekan-rekan dari Bang Coki sendiri, rekan-rekan alumni pada saat ia kuliah dulu begitu. Kayak bantuan hukum ya. Untuk proses pelaporannya berapa lama tadi, Freddy? Apa saat ini udah kelar? Proses laporannya tadi sebentar, sekitar setengah jam. Jadi tadi dia tuh masuk sekitar pukul 11.15 dan keluar sekitar pukul 12.00 WIB gitu. Tadi dan Aita. Oke, Freddy, terima kasih laporannya. Kita menantikan perkembangan terkini terkait hasil laporan ini. Selamat bertugas kembali, Freddy. Selamat sore, Freddy. Ya, selamat sore, Bang. Nah, Bang, tapi memang lah ya kalau dibilang Pak Edi Jeweran sayang dan Bang Coki juga menanggapinya masih sakit loh gitu kan. Ya namanya mantan Pangkostrat ya kan. Ya agak sering push up ya. Iya, pasti tenaganya padahal sayangnya maksudnya. Cuman maaf lah Bang Coki. Jeweran gemes itu. Gemes sebenarnya. Gemes sampai merah-merah ya. Tapi sebenarnya aku pikir bukan karena sakitnya itu ya, karena di depan umumnya itu kali ya, benar-benar. Tapi memang mungkin banyak terbawa dari unsur militer seperti itu. Jadi Pak Edi sebenarnya udah banyak berkurang sih kalau marah-marahnya sekarang ini. Ke sini gitu kan, makin sudah kesini, lebih makin banyak bisa mendekat ke emosi. ya dan dekat ke masyarakat. Cuman itu tadi ya, namanya juga backgroundnya Pak Edi lama di sana. Iya. Kan kalau misalnya ada yang salah, tapi memang kenapa pas kali mata Pak Edi ke Bang Coki itu ya? Iya kan, jeli tapi ya? Jeli ya, padahal banyak loh ya. Dan memang lah netizen kita dapat aja momen kayak gitu ya. Oke lah, pelajaran buat kita sih Bang. Ya tapi kita saling berharap menghargai. ini berakhir dengan damai, mediasi, iya. supaya jangan ada yang sampai tadi dituntut penjara 1 tahun. Iya, jangan sampai lah kepala daerah kita. Lagian belajar di sini bagaimana saling menghargai. Bang Coki menghargai saat Pak Edi lagi di depan, harus fokus dong, harus paling tidak kalau lain tepuk tangan, kenapa dia nggak tepuk tangan, agak aneh gitu ya. Dan Pak Edi juga menghargai bahwasanya mungkin atau bisa jangan tidak langsung secara berlebihan. Iya benar, apakah mungkin Bang Coki ini lagi ngeblank lagi atau lagi kecapean? Iya, nggak fokus, atau katanya banyak dari cabur biliar ini banyak medali Bang, cuman memang nggak emas, perak mungkin, dan perunggu ya. Iya, mungkin pun kan ada kalau nggak salah 9 ya. Iya, istilah ada pressure juga kan nih, kenapa nggak dapat emas ya, mungkin gitulah ya kan. Ya itu tadi, semoga berakhir damai lah ya, Indonesiaku, Sumatera Utaraku. Serem soalnya. Nah, kita langsung ke berita ketiga ya Bang ya. Udah jam 6 ya, bentarnya maghrib. Kita ke Tanjung Balai nih Bang Tajli. Iya kan? Jauh sedikit ya. Makan apa kita di Tanjung Balai? Korang ya. Enggak, tapi ini nggak makan korang, tapi mungkin ada yang makan uang. Waduh, dari video viral, lagi video viral, yaitu siaan orang tua wali murid ya kan, yang kemarin viral videonya di media sosial, yang kemarin katanya mempertanyakan uang bantuan program Indonesia Pintar milik anaknya, kata yang dipotong 675.000. Akhirnya ini baru dia buka suara, ya kan Bang. Biasa gitu kalau viral sembunyi dulu. Satu orangnya aja 675.000. Iya, itu sudah banyak. Iya. Apalagi kali 40 orang. Iya, misalnya satu kelas kan. 675. Awalnya nih Bang, katanya dia dapat transferan di buku rekening anaknya 1.125.000, tapi dipotong 675.000 sampai akhirnya anaknya hanya dapat 450.000. Lebih banyak potongannya lagi. Iya, makanya dan Ibu Yeti ini bilang buat video tersebut maksudnya itu untuk mempertanyakan dan coba deh klarifikasi uang itu yang hilang itu siapa yang ambil dan untuk keperluan apa. Memang sepertinya tindakan-tindakan seperti ini Bang yang kita pikir viral-viral ini bagus juga. Kenapa? Biar ditindaklanjuti. Apalagi kan dia udah berupaya sebenarnya. Udah datang ke sekolah, nggak ada jawaban yang pas. Datang ke bank juga nggak tahu jawabannya bank apa. Itu langsung, makanya ya kan? Kita sebagai masyarakat biasa nggak tahu nih harus berbuat apa. Akhirnya memviralkan video. Iya. Keterangan dari sekolah nggak ada, keterangan dari bank juga nggak ada, kayak dioper-oper ya kan. Makanya Ibu Yeti ini inisiatif untuk bikin video gitu, karena kan cukup banyak gitu ya Bang ya. Iya, dan menurut pengakuannya bukan saya meminta uang itu kembali gitu kan. Memang dia orang susah, dia mengaku. Uang sebegitu banyak sangat berarti, tapi bukan berarti dia minta uang kembali, tapi jelaskan uang itu kemana, untuk apa, dipotong ya? Siapa. Bener sih, karena kan kalau masuk ke rekening penerima bantuan
Artinya sebenarnya hak si penerima bantuan gitu tanpa potongan apa-apa. Masa diambil lagi kan dipertanyakan. Dan infonya juga Ibu Yeti ini Bang belum melaporkan ke Dinas Pendidikan terkait di Kota Tanjung Balai. Tapi dia nanti akan merencanakan buat laporan itu. Ya, kita lihat videonya. 10 itu juga keluar 1.125.000 rupiah. Tidak keluar, Bu. Kalau nggak keluar, kenapa masuk ke rekening anak saya? Kronologi terkait kakak mengupload media sosial terkait dana bantuan itu yang tidak tertera 600.000 kemana? Bisa jelaskan nggak? Awalnya gimana, Pak? Karena gimana? Karenanya saya kurang puas penjelasan pihak bank dan sekolah, makanya saya liput ke media ini supaya saya ingin tahu. Mohon petunjuk sama negara yang 675.000 rupiah itu. Itu aja nih Pak. Saya mau tahu apa betul negara yang ngambil. Karena di sini saya tengok hari itu masuk, hari itu ditarik kembali. Makanya saya ingin tahu. Itu ada berapa jumlah dana yang masuk ke rekening, Bu? Dan berapa yang Ibu terima saat itu? Yang masuk ke rekening anak saya 1.125.000 rupiah. Yang diterima anak saya 450.000 rupiah. Sisanya 675 rupiah. Sementara saldo anak saya di sini kosong. Makanya saya tanyakan kepada pemerintah. Udah sempat nanyakan kemana tuh Kak? Ke Dinas Pendidikan sudah konfirmasi sendiri terkait ini? Belum ada. Kira-kira ini bantuan apa Kak dari pihak sekolah katanya Kak? Tak ada guru bilang, cuma bantuan anak sekolah, nggak gitu aja, nggak ada yang dari mana apa, kami pun nggak tahu. Gitu ya, harapan nggak? Harapan apa? Harapan saya semoga ini ya diketahui lah siapa yang kalaupun dengan pemerintah ya berhak orang itu, memang hak orang itu. Kalaupun perorangan, apa maksud dan tujuannya? Apakah saya saja? Apakah ada yang lain? Saya mohon pemberantasan yang seakuratnya. Begitu. Izin Kak, nama lengkap Kakak siapa Kak? Yeti Sihaan. Nah itu tadi Bang. Ya. Kenapa ketawa-ketawa? Ada yang iseng. Ada yang iseng tadi ya, barusan lewat ya, intermezzo sedikit ya, nggak apa-apa lah, kita tunggu nanti tunggu pembalasan Nyiblorong ya kan Bang. Oke, nah ini kita balik ke berita ini tadi. Nah itu tadi Bu Yeti ya. Iya. Nggak mau jangan jadinya jadi korban pungli. Punglinya nih resmi karena langsung dipotong dari bank. Serem, kayak mana gitu ya. Nah kita langsung tanya aja ke wartawan ya Bang ya. Ada Alif di manakah dirimu berada? Oke. Halo Alif. Selamat sore. Halo, selamat sore Bang. Selamat sore Kak. Sedap nih makan. Lagi di mana makan nih? Kerang nggak? Kerang besera. Baru siap makan siang nih Kak. Siang, sore nih jam 6. Gimana makan siang? Baru sempet Kak, yang penting nggak makan uang kan Kak? Oke, yang penting nggak makan uang, apalagi uang rakyat ya. Oke, mantap. Dia mau jadi anggota nyalek jangan-jangan. Oke, silakan Bang. Oke, Alif bisa dilaporkan perkembangan terkini terkait pemotongan uang itu. Siap, terima kasih Bang. Boleh dijelaskan Bang, pertama kali kasus ini video tersebut viral semalam Bang, di mana Yeti Sihaan mengupload di Instagramnya Bang, mengatakan bahwasanya uang sebesar 675.000 raib dari rekening Bang. Dibilangnya rekening anaknya masuk uang bantuan Indonesia Pintar sebesar 1.125.000 Bang. Nah, namun saat diperiksanya ke bank telah dipotong Bang di hari itu juga Bang, di mana transferan 1.125.000 itu tanggal 30 bulan 10 2021 Bang. Nah, di hari itu juga pemotongan 675.000 itu Bang dilakukan Bang. Nah, saat dilihat penarikan 450.000 tersebut pada tanggal 23 itu yang bisa dicairkan Bang. Kira-kira seperti itu Bang. Ini untuk anak Ibu Yeti ini tingkat pendidikan apa nih?
SD. Sekolah dasar Kak, kelas 3. Sekolah dasar. Ada berapa orang di sekolah itu yang menerima bantuan seperti Sebesar ini? itu. Apakah ada kejadian yang sama dipotong juga? Berdasarkan keterangan dari kepala sekolahnya Bang tadi, ada sekitar 50 siswa yang menerima bantuan. Nah, ada beberapa juga yang bermasalah, namun jumlah uang yang diterima bervariasi Bang. Ada yang 900.000, ada yang 205.000 Bang. Kira-kira seperti itu Bang. Kalau dari keterangan kepala sekolahnya gimana nih? Pemotongan itu apa? Nah, tadi sempat saya konfirmasi Bang, katanya itu masalah expire Bang, di mana bantuan 675.000 itu merupakan uang bantuan tahun 2020 Bang, sehingga limit di tahun 2021 itu tidak bisa diambil lagi. Itu Bang, jadi 675.000 itu langsung dipotong oleh bank sendiri Bang untuk ditarik ke kas negara, seperti itu Bang katanya. Iya, tapi Alif, ini aku dapat info nih ya. Aku tadi searching googling di website indonesiapintar.kemdikbud bahwasanya besaran dana manfaat untuk peserta didik SD, tadi kelas 3 SD ya. Kalau untuk SD itu 450.000 per tahun. Memang. Nah, mungkin bisa ditanya ke dinas pendidikannya sebenarnya yang masuk berapa, atau itu berarti dana 1 juta sekian itu memang dana dari tahun lalu yang tidak dicairkan dan akhirnya karena expire dikembalikan ke negara, atau apa, dana apa itu gitu. Karena maaf Alif, karena Bang kemarin beredar juga video bahwasanya ada yang penerima bantuan upah, ya kan, bahwasanya kalau tidak mengambil yang masuk ke rekening kita itu akan ditarik lagi sama negara. Dan itu memang benar pihak dari banknya yang bilang gitu kan. Apakah ini yang seperti apa ini? Benar besarannya tuh seberapa lah? Kalau di situ tadi 450.000 per apa per itu? tahun. Per tahun. Untuk peserta didik SD sebenarnya besarannya berapa gitu? Apa update-nya mungkin Alif? Iya Kak, berdasarkan keterangan dari Kabid SD, Kepala Bidang Sekolah Dasar, dia mengatakan sebenarnya besarannya itu 450.000 dalam 1 tahun. Namun 1.125.000 tersebut itu dari dana yang lalu Kak, tahun-tahun lalu Kak. Jadi katanya pada tahun lalu itu uang dulu masuk baru cetak rekening, sehingga keluarga ataupun peserta didik tidak bisa melihat akan dapat atau tidak dia, seperti itu Kak. Nah, pada tahun 2021 ini diubah lah. Jadi rekening terlebih dahulu dibuat, baru uang masuk, seperti itu Kak, agar menghindari limit-limit itu Kak. Karena ketidaktahuan dari pihak orang tua atau wali gitu ya. Tapi tidak ada informasi mungkin dari pihak banknya ke sekolah, dan sekolah akhirnya menyampaikan ke pihak orang tua untuk bahwasanya kalau expired ini uang nggak bisa diambil lagi. Apakah tidak ada pendekatan seperti itu, pemberitahuan? Tadi Kak tidak ada Kak. Lagi betul saya coba konfirmasi ke banknya. Ternyata sudah kesorean Kak, banknya sudah tutup. Saya konfirmasi ke bidang TU-nya, mereka pun baru tahu bahwasanya kalau uang itu nggak bisa dicairkan setelah kasus ini Kak, itu Kak. Oke, ada tanggalnya ya, tanggal berapa? Berarti ini ceritanya menumpuk lah ya. Iya. Menumpuk. Tapi agak aneh nih Alif, kenapa pemotongan kan beragam tuh tadi ngomongnya. Ada yang 450, ada yang 900.000. Itu kenapa gitu ya? Iya. Nanti mungkin bisa ditelusuri sama pihak banknya ya. Iya, berarti kuncinya di bank. Pihak banknya, pihak iya. bank. Dana apa? Mungkin memang tadi tuh Bang kembali lagi ke negara. Karena kenapa tidak dicairkan langsung? Karena untuk upah pekerja kemarin itu juga seperti itu. Ada pemotongan langsung. Kalau misalnya tidak diambil dalam jangka waktu tertentu, kan pencairannya bulan 8 misalnya, tidak diambil sampai bulan 10, itu akan ditarik otomatis, dikembalikan ke negara. Pendebetan otomatis oleh bank dan akan dikembalikan ke negara. Mungkin informasi mungkin dibuat aturan seperti itu merasa ini ternyata nggak butuh gitu ya. Iya, akhirnya kenapa nggak diambil? Hampir saya terjebak. Oke. Sedikit tambahan lagi Kak. Tadi dibilang sama TU-nya Kak. Untuk bantuan ini khusus untuk anak sekolah. Jadi kan banyak nih yang udah misalnya dia sekolah tiba-tiba keluar Kak gitu dan nggak sekolah lagi. Itu tidak akan dapat lagi Kak dana bantuan sekolah tersebut gitu. Oh iya. Nah, berarti datanya update ya Alif ya? Update Kak, wajib update dari sekolah. Oke Alif, mungkin kita tunggu perkembangannya lah ya, karena keterangan juga dari pihak bank ini. Iya, keterangan banknya perlu ini ya. Sama dinas pendidikan tadi ada ngomong sesuatu nggak Alif? Ada Kak, mereka akan membuat tim khusus terkait ini, menyelidiki hal tersebut. Ya, katanya akan memanggil pihak bank dan memanggil pihak sekolah Kak. Oke. Ya, karena apalagi pemotongannya berbeda-beda ya. Iya, nah itu tadi harus perlu jelas penjelasan lebih dalam dan detail di situ ya. Oke Alif, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan selamat Terima kasih Bang. Terima kasih Kak. Selamat sore. Selamat sore Medan. Nah itu tadi Bang. Aku baru ingat Bang.
Ya kan, benar kan? Hampir ya. Penerima bantuan upah, memang kadang kita ngelihat info-info yang beredar itu kan ini hoax atau bukan ya? Cuman karena sudah banyak, kayaknya benar gitu ya kan? Dan bahkan ada satu kasus lagi yang untuk BLU, dia kan periodenya itu diselang-seling. Tidak sama pencairannya gitu maksudnya? Enggak, maksudnya periode ini dia dapat. Habis itu selang 6 bulan. Persyaratannya berubah, dia nggak dapat lagi. Ada yang dapat, ada yang nggak kemarin, cair lagi. Ternyata rekeningnya udah expired karena nggak dipakai-pakai. Jadi tidak cair, tidak bisa dicairkan gitu. Beku jadinya. Oh, uangnya nggak bisa ditarik? Nggak bisa. Solusinya? Nggak ada. Lah, dari pihak bank tidak ada solusi? Nggak ada. Ada beberapa kawan yang mengalami kayak gitu, termasuk yang tadi barusan joget-joget. Iya sih, iya yang di depan kita ini ya. Waduh, sayang sekali ya bang. Waduh, sial sekali nasibnya. Itu makanya kalau untuk penerima BLU, upayakan ATM-nya tuh rekeningnya aktif terus, dipakai transaksi lah, paling nggak transfer balik, transfer apa gitu. Iya, untuk menjaga karena kan ya kalau rekeningnya mati. Tapi dulu kan bang, infonya awal-awalnya harus punya rekening atau mengaktifkan rekening yang bank milik negara dulu. Tapi ternyata semakin ke depan ternyata bank lain pun, swasta pun bisa. Karena kan kita kan kadang nggak banyak kali duit yang harus disebar ke beberapa bank kan gitu kan. Dan ketika penunjukan satu bank dan itu harus bank milik negara, ya terpaksa kita buka. Itu tadi kasusnya seperti itu, terpaksa kita buka. Tapi akhirnya karena kita jarang bertransaksi di situ, kita transaksi di sebelah, jadi akhirnya kita lalai. Ya itu tadi, tapi tidak ada solusi ya, agak sayang sekali. Tapi rasanya itu kan ditarik bang, karena kemarin lewat bulan ke negara. Berarti nggak butuh sebenarnya, lama banget ya di proses ya. Dan mudah-mudahan kasus yang ini ya, kasus Ibu Yeti ini tadi mendapat titik terang bahwasanya dananya itu apakah memang karena expired. Tapi agak aneh ya tadi kenapa pemotongannya beragam ya. Ya tapi agak legowo kita mendengarkannya bahwa tidak ada campur tangan pihak sekolah atau dinas pendidikan di situ. Makanya aku bilang tadi bang, kalaupun ini pungli, masa ini pungli resmi dari bank langsung ditarik? Biasanya kan kalau pungli itu uang udah ditarik dulu, wali murid atau orang tua murid dikumpulkan. Nah begini begitu. Dikece-kece. Makanya kayaknya sih kita positive thinking aja lah dulu ya ke sini ya, bahwasanya memang karena kelalaian. Aku pikir sih kelalaian wali murid juga, tapi ada juga kelalaian pihak bank atau pengelola. Kenapa bang? Harusnya info dong. Ada sosialisasi dari pihak sekolah atau dinas pendidikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kalau dananya program Indonesia Pintar nggak ditarik dalam jangka waktu segini, itu kan ditarik negara loh. Jadi bisa kan? Gitu. Karena kadang-kadang kan bang, kalau masyarakat ini kan penerima program Indonesia Pintar ini masyarakat yang membutuhkan. Kadang kan benar-benar dia benar-benar selektif kali milih untuk mengeluarkan duit kan. Lain kalau misalnya teman kita yang tadi joget-joget tadi, kalau udah keluar bantuan foya-foya kan, langsung tarik terus. Kalau mungkin ibu ini tadi memang simpan dulu lah duitnya. Mungkin tujuan dia untuk menabung kan. Iya benar. Tapi akhirnya memang terpotong jadinya. Iya, ya sangat disayangkan sekali ya. Mudah-mudahan dapat titik terangnya Bang Tazli. Iya. Itu tadi 3 berita kita. 1 dari Tanjung Balai, 2 dari Medan. Kota Medan. Ya kan, Bang Bobs. Thank you ya sepeda motornya. Oh nggak, bantuan uang tunai ya. Bantuan uang tunainya. Aduh Bang Bobs keren kali lah pokoknya. Langsung dapat berita kita siang tadi ya. Siap, itu tadi Tribuners Top 3 News Today kita buat kalian. Semoga menambah informasi buat kalian ya kan. Tetap update informasi di tribunmedan.com dan sosial media kita. Ya, di Instagramnya Tribun Medan Daily, Facebook, ada di Twitter, ada di mana lagi bang? Snack video juga ada ya kan. Instagram kita banyak loh, terutama kalian harus follow Tribun Medan Explore. Karena banyak kegiatan-kegiatan outdoor kita. Iya, dan ragam destinasi wisata Sumatera Utara yang keren-keren ya kan. Nanti tapi tunggulah ya, bulan Januari kita belum ada posting nih bang. Nanti kita pergi dulu ya. Ya kan, Desember masih karena kemarin cuaca agak ekstrim, jadi kita tunda dulu. Ada yang longsor lah, hujan yang tak kunjung reda lah, agak takut kan. Keselamatan adalah yang utamakan selamat. Kayak iklan ya. Oke, akhir kata kita pamit undur diri. Saya Yuta Nasution. Saya Tazli Muhammad. Dan kru yang bertugas sekali kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.